Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan menjawab semua pertanyaan rekan-rekan guru yang sempat mempertanyakan informasi ini terkait terjawab nasib guru honorer 2022 tahun 2023 berdasarkan mekanisme resmi yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi di sini ada muncul pertanyaan, masih ada keharapan menjadi ASN baik itu CPNS ataupun P3K. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa memperhatikan ya terkait pengerucutan kategori. Di sini kita coba cek dulu beberapa kategori guru ya. Yang pertama adalah nasib guru honorer di sekolah negeri, kemudian nasib guru honorer di sekolah swasta, nasib guru honorer yang usia di atas 35 tahun, nasib guru honorer yang tidak lulus P3K, nasib guru honorer yang tidak lulus passing grade, dan nasib fresh graduate jurusan keguruan FKIP. Nah, jadi ini adalah 6 ya kategori guru ya. Nah, 6 kategori guru yang istilahnya masih punya potensi ya untuk mengikuti P3K ataupun satu diantaranya bisa mengikuti CPNS ya, seperti itu. Oke, namun di sini kita adakan pengerucutan kategori Bapak Ibu ya menjadi guru honorer sekolah negeri, kemudian guru honorer sekolah swasta, dan tentunya fresh graduate atau FKIP. Sebenarnya masih ada satu, yaitu adalah lulusan PPG, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, namun di sini kita garis bawahi dulu yang 3 ini: guru honorer sekolah negeri, guru honorer sekolah swasta, dan fresh graduate yang masuk dalam pengklasifikasian atau pengerucutan 6 kategori yang ada di sini. Nah, kira-kira bagaimana nasib ke-6 kategori ini setelah kita kerucutkan menjadi 3 kategori saja? Kita langsung saja ke tempatnya. Jadi di sini yang pertama, untuk yang pertama Bapak Ibu kita bahas adalah nasib guru honorer sekolah negeri ya. Jadi nasib guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi kita berdasarkan di aturan resmi ya dari Kemenpan RB ya. Jadi baru-baru saja Kemenpan RB pada tanggal 31 Mei 2022 mengeluarkan surat edaran ya terbaru terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya di pasal di pasal 6 berbunyi pegawai ASN itu hanya terdiri atas PNS dan P3 saja. Jadi yang diakui itu adalah PNS dan P3 saja Bapak Ibu ya, berdasarkan surat edaran ini yang terbaru. Jadi di sini katakan pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, kira-kira terkait dengan nasib guru honorer negeri di sini kita bisa cek bersama bahwasanya di sini poin B menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah, oleh karena itu di sini Pemda memang didesak untuk segera melakukan pemetaan ya. Jadi melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, karena nantinya di tanggal 28 November itu akan ada penyusunan penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Berarti di sini ada semacam ya bahasanya itu adalah penghapusan honorer. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini nasib ya guru honorer negeri juga dipertaruhkan Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Kemendikbud langsung bergerak cepat Bapak Ibu ya, langsung bergerak cepat di sini terkait dengan seleksi
ASN P3K tahun 2022. Nah, dengan adanya seleksi ASN P3K guru tahun 2022, diharapkan guru honorer negeri itu bisa lolos menjadi ASN P3K sebagai salah satu dampak ya atau efek dari SE terbaru dari Kemenpan RB. Nah, di sini ada dua kategori ya untuk guru honorer negeri, itu yang lulus passing grade dan tidak lulus passing grade ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru yang lulus passing grade, berarti secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu akan sisa penempatan saja Bapak Ibu ya. Jadi bagi guru honorer negeri yang terdiri dari THK 2, kemudian guru honorer negeri PPG, guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, itu nantinya Bapak Ibu termasuk juga guru swasta itu nantinya akan langsung mengikuti atau akan langsung penempatan saja ya, tanpa dites lagi selama adanya ketersediaan kuota atau formasi. Oleh karena itu, di sini Pemda memang didesak untuk mengajukan kuota formasi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, agar bisa mengakomodir 193.954 guru yang lolos PG. Seperti itu ya. Nah, sedangkan guru yang belum lolos PG, guru honorer negeri yang belum lolos PG tetapi terdata di Dapodik selama 3 tahun terakhir, itu akan dimasukkan dalam prioritas 3 ya untuk guru honorer negeri. Sedangkan kalau THK 2 itu dimasukkan ke dalam prioritas 2, dan nantinya itu juga sudah tidak dites lagi Bapak Ibu ya. Itu sudah tidak dites lagi, tetapi hanya menjalani seleksi kesesuaian verifikasi dan seleksi verifikasi. Sedangkan bagi guru honorer ya, bagi guru honorer negeri yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan guru honorer swasta yang tidak lolos passing grade, itu secara otomatis akan mengikuti seleksi tes CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan nasib guru honorer negeri, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi ke informasi berikutnya terkait dengan hal ini untuk nasib guru honorer swasta. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu di sini bahwasanya terkait dengan jadwal pengangkatan guru yang sudah lolos passing grade, tentunya ini sudah ada timelinenya Bapak Ibu ya, tetapi ini belum ada kepastian resmi sih sebenarnya. Ini baru timeline atau semacam perkiraan saja bahwa antara bulan Juli sampai bulan Agustus itu ada perkiraan untuk pengangkatan 193.954 guru lolos passing grade ini sesuai dengan penjelasan dari Prof Nunuk Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Nah, kemudian bagaimana nasib guru honorer swasta ya? Bagaimana nasib guru honorer swasta? Sedangkan nasib untuk guru honorer swasta, kita klasifikasikan dulu bahwasanya untuk guru honorer swasta itu Bapak Ibu ya, itu juga terdiri 3 ya. Yang pertama itu guru swasta yang lolos passing grade P3K 2021, kemudian tidak lulus passing grade 2021 dan pelamar baru ya. Nah, jadi tentunya untuk pelamar baru dan yang tidak lolos passing grade P3K 2021 untuk guru swasta sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 ya tahun 2022, itu secara otomatis akan mengikuti seleksi CAT UNBK. Kan seperti itu ya logikanya ya. Bukan logika tapi faktanya seperti itu sesuai dengan aturan resmi. Kemudian untuk guru honorer swasta yang lolos passing grade tahun 2021 itu akan sama ya dengan guru honorer negeri yang sisa menunggu penempatan saja ya, yang sisa menunggu penempatan saja, dan sesuai dengan timeline mulai bulan Juli sampai Agustus, mudah-mudahan saja ya sesuai dengan timeline dan tidak kelamaan sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan kita doakan agar penempatan itu secepatnya. Jadi untuk guru honorer swasta yang lolos passing grade nantinya itu tidak perlu ikut tes, sisa penempatan saja. Sedangkan tidak lulus passing grade dan pelamar baru untuk guru honorer swasta itu akan mengikuti seleksi CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya di sini adalah untuk peserta seleksi P3K guru pelamar umum. Nah, bagaimana nasibnya untuk pelamar umum? Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya untuk pelamar umum itu sendiri
itu terdiri dari guru honorer di sekolah negeri yang masa pengabdiannya kurang dari 3 tahun dan terdata di Dapodik dan tidak lulus PG tentunya. Kemudian lulusan program pendidikan guru terdaftar pada database, kelulusan program pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian guru honorer di sekolah swasta. Nantinya itu akan mengikuti seleksi tes CAT UNBK yang akan dinilai dari tipe kontennya adalah kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Dan di sini juga berlaku afirmasi Bapak Ibu ya, baik afirmasi usia, kemudian afirmasi sertifikat pendidik, disabilitas, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk nasibnya. Jadi nasib yang fresh graduate ya. Jadi yang fresh graduate itu Bapak Ibu perlu pahami bahwa adik-adik ceritanya adik-adik yang baru menyelesaikan studi atau perkuliahan S1 jurusan keguruan, berarti secara otomatis belum terdaftar di Dapodik, dan apabila tidak memiliki sertifikat pendidik berarti tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 ya. Karena syarat untuk ikut P3K Guru 2022 untuk yang tidak untuk guru yang pertama itu wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian yang tidak terdaftar di Dapodik itu harus memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu ya, dalam artian masuk ke dalam kategori lulusan PPG. Jadi yang mengabdi di sekolah wajib terdata di Dapodik. Sedangkan yang belum mengajar di sekolah itu harus memiliki sertifikat pendidik dalam artian menjadi lulusan PPG. Seperti itu kan ya logikanya ya. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi guru honorer swasta, yang jelasnya guru honorer itu wajib terdata di Dapodik. Tetapi kalau bukan guru honorer, wajib memiliki serdik untuk ikut P3K Guru karena nantinya dikategorikan ke dalam lulusan PPG. Seperti itu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.